Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang sedang menjalankannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman, rekan-rekan komunitas literasi Masen Rempulu atau Kuli Maspul yang sampai saat ini masih tetap semangat uh, melaksanakan satu hajatan atau kegiatan, ya ini festival online literasi Masen Rempulu tahun 2020. Walaupun kita tahu bersama bahwa uh, festival kali ini diselenggarakan secara virtual, bukan secara live seperti biasanya, karena mengingat memang sekarang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam hal ini situasi dan kondisi sedang dalam pandemi global COVID-19. Nah, saya di sini diberi tugas sebagai katakanlah pemantik untuk diskusi, salah satu agenda diskusi dengan tema seni. Dalam hal ini seni sebagai media edukasi. Nah, mungkin sebelumnya saya menyampaikan bahwa dalam video kali ini mungkin saya hanya memberi sedikit pengantar terkait tema tersebut, dan nanti kita akan memperdalam di saat diskusi nanti dilaksanakan. Nah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan bahwa tema yang diusung pada kesempatan ini yaitu seni sebagai media edukasi. Sebenarnya saya juga agak bingung ini mau menerangkan, mau mulai dari mana, karena ketika dilihat dari redaksi kalimatnya itu seolah-olah sudah final ini pembahasan. Jadi kita tidak tahu mau diskusikan apa lagi. Seni sebagai media edukasi. Jadi ya sudah selesai. Itulah kesimpulannya. Seni sudah sebagai media edukasi. Tetapi saya kira itu hanya persoalan redaksi dan bukan menjadi sesuatu yang menghalang kita untuk melanjutkan diskusi terkait tema tersebut. Nah, jadi untuk menghindari keliruan, mungkin saya ingin kalau dalam matematika itu biasa disebut sebagai membulatkan bilangan, ya, membulatkan bilangan. Nah, di sini saya ingin membulatkan tema tersebut menjadi satu kata, satu istilah yang disebut sebagai pendidikan seni. Jadi pendidikan seni itu ya seni sebagai media dalam pendidikan. Nah, jadi ada relevansinya antara seni sebagai media pendidikan atau seni sebagai media edukasi. Nah, terkait tentang pendidikan seni, saya ingin mengatakan bahwa sejauh sampai saat ini kekeliruan atau semacam kesalahpahaman masih banyak terjadi mengenai konsep tersebut. Dalam hal ini konsep pendidikan seni. Kenapa saya katakan masih banyak kekeliruan? Karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat menganggap bahwa ketika kita sudah bicara tentang pendidikan seni itu ya kita berarti berbicara tentang kekaryaan. Dalam hal ini ketika taruhlah misalnya saya sebagai mahasiswa atau pelajar pendidikan seni, berarti saya adalah katakanlah tanda kutip, ya, mohon maaf, saya adalah seniman gitu. Padahal sebenarnya
ranahnya beda. Ketika kita mau bicara tentang pendidikan seni, beda ketika kita mau bicara tentang apa ya, katakanlah cara untuk membentuk seniman gitu, membuat atau mencetak seniman. Jadi kuncinya seperti ini. Pendidikan seni itu sebenarnya bukan berarti proses pendidikan untuk mencetak seniman. Bukan itu maksudnya. Nah, kekeliruannya selama ini sampai sejauh ini dan sampai hari ini masih banyak yang memahami atau keliru memahami itu, bahwa kebanyakan pendidikan seni itu masih dianggap sebagai pendidikan calon seniman. Nah, padahal konteksnya beda. Nah, ini yang masih kadang keliru. Sehingga dalam pelaksanaannya pun terjadi kesimpang siuran, apakah program tersebut memang tujuannya untuk mencetak seniman, atau dalam hal ini katakanlah sebagai program pendidikan yang tidak lepas dari konsep pendidikan secara umum. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang pendidikan seni. Sebenarnya tema ini sebenarnya sudah lama ada, karena kalau kita ingat-ingat itu sebenarnya tema pendidikan seni khususnya dalam konteks pendidikan formal ya, karena memang kalau kita bicara tentang pendidikan seni berarti kita berbicara tentang pendidikan dalam konteks formal. Beda kalau pendidikan cetak seniman itu biasanya informal seperti sanggar dan ataupun komunitas-komunitas seni. Ketika kita bicara tentang pendidikan seni, kita bisa ingat bagaimana founding father kita Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya dia sudah merumuskan dan bahkan mempraktekkan pendidikan seni itu sendiri. Tapi pada saat itu beliau tidak mengatakan bahwa ini adalah pendidikan seni, tetapi bahasa yang digunakan pada saat itu adalah ada 3, yaitu menggambar, kemudian menyanyi dan menari. Nah, tujuannya di sini adalah bukan mencetak seniman, bukan membuat seniman, bukan mencetak orang yang mampu berkarya seni, tetapi bagaimana seni di sini digunakan sebagai alat, sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantara kan tujuannya adalah memerdekakan manusia, atau katakanlah memanusiakan manusia. Jadi itu intinya. Seni di sini digunakan sebagai alat atau media untuk memanusiakan manusia, atau singkatnya seni sebagai media pendidikan. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan, seni digunakan sebagai alat atau media. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya terutama bagi tenaga pendidik misalnya, bahwa pemahaman seperti ini perlu ditanamkan karena akan berdampak pada proses pembelajaran di sekolah nantinya. Nah, kalau kita cermati sekarang kan misalnya di sekolah-sekolah, taruhlah di SD ataupun di SMP ataupun di SMA, kebanyakan proses pembelajaran mata pelajaran, kalau sekarang kalau tidak salah seni budaya, itu ya tetap masih menggunakan konsep lama, yaitu bagaimana mencetak atau membuat si peserta didik ini bisa berkarya seni. Padahal bukan di situ tujuannya, bukan di situ tujuan utamanya. Dia peserta didik itu tidak mesti harus pintar, tidak harus menjadi seniman, tetapi bagaimana karakter, bagaimana bagaimana psikomotorik, kemudian kognitif, afektif, spiritual itu dibangun dengan menggunakan media seni. Nah, atau bagaimana karakter peserta didik itu dibangun dengan menggunakan media seni. Nah, itu sebenarnya substansi dari pendidikan seni itu sendiri. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini harus dibedakan antara bagaimana konsep pendidikan seni dalam konteks pendidikan secara umum dengan
pendidikan seni dalam hal ini untuk mencetak seniman atau menciptakan manusia-manusia yang mampu berkarya seni. Tetapi kendati demikian, tidak dipungkiri juga bahwa dalam proses pendidikan seni memang proses berkarya tetap dibutuhkan, karena memang di sana ada proses yang namanya kreasi itu. Jadi intinya dalam proses pendidikan seni itu ada tiga ya, yaitu proses apresiasi, kemudian kreasi, dan yang ketiga itu ekspresi. Nah, ini ketiga-tiganya ini diolah dalam pelaksanaan pendidikan seni yang kemudian nantinya akan terintegrasi kepada pengembangan potensi peserta didik. Nah, saya kira itu gambaran umumnya terkait pendidikan seni, supaya nanti ketika mungkin di dalam peserta diskusi ini mungkin ada guru dan mungkin biasa mengajarkan mata pelajaran seni budaya, atau kalau tidak salah ada prakaryanya sekarang itu. Nah, itu dari istilahnya pun sebenarnya sudah keliru sebenarnya ini. Saya tidak tahu ini kurikulum ini bagaimana ini, karena dari istilahnya pun sudah keliru. Di sana disebutkan bahwa mata pelajaran seni budaya dan prakarya, padahal sebenarnya kalau kita mau cermati ya, seni itu adalah bagian dari kebudayaan, atau katakanlah salah satu unsur kebudayaan. Kalau kita pinjam istilahnya Kunchoro-Ningrat sebagai salah satu antropolog Indonesia, katanya kan seni itu sebagai salah satu unsur kebudayaan. Nah, kemudian di terakhir itu ada dimasukkan lagi istilah prakarya. Saya bingung ini tentang prakarya ini. Nah, dari katanya kan ada kata pra di situ, berarti kalau tidak salah pra itu ya sebelum. Nah, kemudian ada karya, jadi sebelum berkarya. Nah, sementara ketika kita lihat dalam proses pelaksanaannya, ketika kita bicara tentang prakarya, berarti yang muncul itu adalah membuat karya-karya ya semacam kerajinan ataupun kriya. Nah, padahal kalau mau dicermati ya namanya juga prakarya, berarti sebelum karya, berarti dia masih dalam tataran ide, konsep ya itu. Jadi masih banyak kekeliruan yang terjadi. Jadi memang perlu direvisi tentang konsep pendidikan itu sendiri, terutama dalam konteks pendidikan formal. Nah, saya kira itu sedikit gambaran tentang pendidikan seni dalam kaitannya dengan pendidikan secara umum. Nah, saya kemudian masuk ke dalam pendidikan, atau katakanlah seni sebagai media edukasi, sebagaimana tema yang diusung. Nah, saya ingin mengaitkan dengan problem atau masalah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu kasus pandemi COVID-19. Nah, di sini jelas terlihat bagaimana seni digunakan sebagai media edukasi atau sarana mengedukasi, atau pendidikan seni di sini berfungsi, tetapi dia tidak dalam konteks formal. Tetapi di sini sudah bisa menggambarkan sedikit bahwa pendidikan seni itu bukan menjadi sebuah sebagai cara untuk mencetak seniman, tetapi dia menjadi sebagai salah satu media untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya kira mohon maaf kalau boleh saya katakan bahwa justru malah seni menjadi sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana proses edukasi ke masyarakat, kemudian bagaimana penanganan medis itu tidak ada yang tidak mengandung unsur seni di situ. Nah, kita ambil contoh satu misalnya, kemarin juga sudah diterangkan oleh Pak Naim kalau tidak salah itu, bahwa teman-teman di Galeri Maca itu pernah melakukan atau bergerak untuk membantu
pemerintah dalam hal mencegah penularan COVID-19 dengan cara mencetak baliho kemudian menyebar ke beberapa titik. Nah, baliho dalam hal ini adalah yang berisikan tentang himbauan-himbauan. Nah, di sini sangat jelas bahwa seni di sini sudah digunakan sebagai media edukasi, yaitu menjadi media untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait pencegahan wabah COVID-19 ini. Nah, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut sangat bermanfaat karena ketika kita membaca balihonya, isi-isi dalam balihonya itu secara tidak langsung masyarakat akan mendapat pengetahuan terkait COVID-19. Nah, kalau kita mau kerucutkan lagi, pendidikan seninya itu dia berada pada tataran atau pada konsep seni rupa. Nah, di mana baliho-baliho yang dicetak itu adalah bagian dari seni rupa. Nah, kemudian di situ ada unsur-unsur desain. Pendesainnya dalam hal ini secara tidak langsung otomatis menggunakan unsur-unsur estetik, prinsip-prinsip estetis yang kemudian menyusun sedemikian rupa, mengkonsep sedemikian rupa desainnya, lalu kemudian mencetaknya. Karena kalau tidak disusun, dikonsep secara baik-baik, otomatis balihonya juga tidak akan menarik kelihatan. Nah, ini salah satu contoh kecil. Kemudian contoh lain misalnya, beberapa hari yang lalu kita biasa saksikan di TV bagaimana musik digunakan sebagai media katakanlah refleksi. Taruhlah misalnya ketika seniman-seniman di Italia sana atau di Spanyol sana kemudian mengadakan konser secara virtual untuk menghibur para masyarakat yang dalam tengah menghadapi wabah pandemi 19. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tengah-tengah wabah ini banyak saudara-saudara kita yang katakanlah mengalami depresi atau katakanlah stres karena ya stay at home. Jadi mereka pasti mungkin ada saja yang mengalami depresi. Nah, di sini seni datang lagi sebagai media edukasi untuk mengobati atau katakanlah menjadi vaksin untuk penyakit depresi tadi. Nah, ketika misalnya teman-teman pemusik mengadakan konser secara virtual kemudian dibagikan kepada masyarakat baik melalui media sosial, itu akan menghibur dan kemudian rasa depresi itu kan secara perlahan menghilang karena ada hiburan-hiburan musik misalnya. Belum lagi ketika misalnya saya juga pernah melihat di siaran TV itu ada kelompok musik yang menghibur para warga yang sedang menjalankan karantina diri. Orang yang dikarantina diri itu juga biasa merasa depresi, dan di sini musik menjadi sebagai alternatif lagi untuk menjadi vaksin untuk mengobati depresi itu sendiri. Jadi hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa seni itu dapat dan sangat membantu dalam hal pencegahan COVID-19. Jadi secara tidak langsung seni sudah menjadi media edukasi di sini. Nah, ini pemahaman seperti ini yang memang mungkin kadang kita tidak menyadarinya, tetapi secara tidak langsung disitulah letak urgensi seni dalam dalam konteks penanganan COVID-19. Jadi dia menjadi salah satu sarana atau media edukasi.